Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Setiawan, dengan NIM 255241070. Di sini saya akan membahas 4 pertanyaan TTS Pancasila. Yang pertama, sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Perjuangan bangsa Indonesia untuk menentukan dasar negara dimulai saat para tokoh bangsa ingin mencari pedoman hidup yang bisa menyatukan seluruh rakyat. Pada tahun 1945, BPUPKI mengadakan sidang untuk membahas dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Dalam sidang itu, Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan masing-masing. Pada 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan nama dan isi Pancasila yang berisi 5 nilai keutamaan. Yang pertama, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Setelah itu dibentuk Panitia 9 merumuskan Piagam Jakarta sebagai hasil kesepakatan berbagai pihak. Akhirnya pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Pancasila resmi disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara Indonesia. Dari proses panjang itu bisa kita lihat bahwa Pancasila lahir dari semangat perjuangan dan keinginan untuk mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, mengapa Pancasila dianggap sebagai solusi yang tepat bagi bangsa Indonesia yang majemuk? Pancasila dianggap sebagai dasar negara yang paling tepat karena mampu menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan budaya. Nilai-nilai dalam Pancasila bisa diterima oleh semua orang karena sifatnya terbuka dan adil. Contohnya, sila pertama mengajarkan kita untuk beriman kepada Tuhan tetapi tetap menghormati perbedaan agama. Sila ketiga, persatuan Indonesia, tujuannya untuk mengingatkan kita agar selalu menjaga kebersamaan dan tidak mudah terpecah belah. Sedangkan sila kelima mengajarkan tentang pentingnya keadilan bagi semua warga negara tanpa membeda-bedakan. Karena itu, Pancasila menjadi pedoman hidup bersama yang membantu rakyat Indonesia tetap rukun dan bersatu di tengah perbedaan. Kemudian, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan setiap hari dalam berbagai kegiatan. Misalnya, sila pertama dapat kita jalankan dengan berdoa sebelum beraktivitas dan menghormati orang lain yang berbeda agama. Kemudian sila kedua bisa kita terapkan dengan baik, dengan berbuat baik, menghormati sesama dan tidak merendahkan orang lain. Kemudian sila ketiga dapat diwujudkan dengan ikut gotong royong, menjaga persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh perpecahan. Kemudian sila keempat bisa diterapkan dengan ikut musyawarah, mendengarkan pendapat orang lain dan menerima keputusan bersama. Yang terakhir yaitu sila kelima, bisa kita wujudkan dengan bersikap adil, membantu orang yang membutuhkan, serta tidak pilih kasih. Jika semua orang mengamalkan nilai-nilai Pancasila, maka kehidupan akan menjadi lebih damai, rukun, dan saling menghargai. Kemudian soal yang keempat, kasus pelanggaran Pancasila yang sering terjadi dan cara mencegahnya. Dalam kehidupan sehari-hari masih sering terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti intoleransi antar agama, tindakan korupsi, perundungan atau bullying, serta ketidakadilan sosial. Semua hal itu bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Pancasila. Untuk mencegah hal tersebut, perlu ada upaya bersama. Yang pertama, pendidikan Pancasila dan karakter harus ditanamkan sejak kecil, agar anak-anak terbiasa berperilaku sesuai nilai-nilai kebangsaan. Kedua, masyarakat perlu menumbuhkan sikap toleransi yang saling menghormati dalam pergaulan. Yang ketiga, pemerintah harus menegakkan hukum dengan adil dan tegas agar masyarakat percaya pada keadilan. Dan yang paling penting, setiap warga negara harus berusaha menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu, Indonesia bisa menjadi negara yang damai, bersatu, dan sejahtera sesuai cita-cita para pendiri bangsa. Itu saja 4 soal yang saya bahas di matkul Pancasila ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.